A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita memasuki sesi yang kedua, pertemuan pertama kuliah Tamadun Melayu. Kita masuk sesi yang kedua ya. Ni tolong perhatikan, jangan salah, jangan miskomunikasi. Nanti kalau miskomunikasi tak sesuai dengan apa yang diharap. Kita belajar Tamadun Melayu, kita belajar orang Melayu, tahu-tahu kita tak tahu apa itu Melayu ya. Baik, saudara sekalian dimanapun saja berada di seluruh penjuru tanah air, dan termasuk saudara-saudara yang ada di kelas ini ya. Saudara-saudara yang ada di kelas ini, saudara sudah semester 6, sebentar lagi saudara menjadi seorang sarjana, dan Tamadun Melayu ini mesti kita kembangkan, mesti kita sebarluaskan, mesti kita pelajari. Jangan sampai ada di antara kita orang Melayu tak tahu tentang Tamadun Melayu. Sebagai dasar firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La iqraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa anfisama laha wallahu samiun alim. Ini dasar dulu ya. Ini dasarnya dulu. Allah berfirman, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas ya, telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu sesiapa yang ingkar kepada taghut, sesiapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul atau tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya Allah berfirman, tadi Al-Baqarah surah kedua ayat 256. Dasar yang kedua, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'aslamtum fa in aslamu faqadihtada wa in tawallau fa innama alaikal balagu wallahu basirum bil ibad. Wallahu basirum bil ibad. Allah berfirman, apakah kamu mau masuk Islam jika mereka masuk Islam? Ini dia. Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Jadi orang yang masuk Islam itu telah dapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat, dan Allah Maha melihat akan seluruh hamba-hambanya. Al-Quran surat Ali Imran surah ketiga ayat 20. Saudara, ini dasar Islam masuk ke tanah Melayu. Maksudnya Islam ke tanah Melayu. Dengan izin Allah, tidak ada peperangan. Tanpa peperangan. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam itu masuk karena berperang, itu bohong. Itu orang-orang orientalis yang memutarbalikkan fakta. Orang-orang penjajah yang memutarbalikkan fakta. Orang-orang komunis yang memutarbalikkan fakta. Yang bercakap bahwa orang Islam adalah agama penjajah. Tak ada sama sekali. Di tanah Melayu tidak ada orang-orang Muslim. Agama Islam ini masuk dengan penjajah. Tak ada. Nah saudara, sebelum masuknya Islam ke daerah Riau, dulu daerah Sumatera Tengah namanya,
sebelum masuk agama Islam ke daerah Melayu Riau, tidak ada seorang pun dari penduduk Riau yang memegang agama tauhid pada saat itu. Agama penduduk asli Riau animisme. Jadi bukan Hindu, bukan Buddha, animisme. Agama penyembah berhala, agama nenek moyang, tak ada agama. Agama tak ada sama sekali. Dia animisme. Yang percaya kepada ruh-ruh nenek moyang mereka, ya, dan para leluhur. Makanya ada sesaji-sesajian. Nah, dan sekarang masih ada tu. Walaupun dia sudah beragama Islam, ya, dia masih ada sebahagian, tak semua ya, sebahagian buat sesaji-sesaji. Kalau orang tua meninggal, ya kan, meniga hari, menuju hari, dibuat sesaji di belakang rumah. Buat tumpeng, buat apa semua macam segala sesaji. Itu masih lumayan lah. Tapi ada lagi dibawa ke kubur, dibawa ke laut, dibawa ke sungai, dibawa ke tempat-tempat keramat. Itu tradisi budaya orang-orang animisme. Sampai sekarang masih ada juga, tapi tak semua. Karena orang Melayu dah hebat lah. Orang Melayu dah bagus. Orang Melayu dah potensinya tinggi. Orang Melayu pola pikirnya sudah baik. Sudah ada yang sarjana, sudah ada yang S2, sudah ada yang S3, sudah ada yang profesor, doktor. Nah, pola pikirnya udah maju. Tapi ada juga sudah sarjana tapi tak tahu agama. Ini masalah. Dari kecil orang tuanya tidak mengajari dia agama, tak pernah ngaji, ya. Sekolah di sekolah umum, SD, SMP, SMA tak pernah ngaji. Sudah kuliah pun kuliah umum juga. Agama hanya 2 SKS di umum tu. Tak pernah belajar agama. Kumpulnya sama orang kafir. Berkumpul sama orang kafir. Dia tak tahu dia agama. Sehingga dia buat fatwa. Wah, bahaya ini. Orang-orang semacam ini perlu diajak. Ibda' bin nafsi. Kita mulai dari diri sendiri. Kita ajak mereka. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang baik. Orang Melayu tapi orang yang baik. Nah, saudara sekalian, agar lebih jelas pembahasan masuk Islam ke Riau ini dibatasi kepada beberapa daerah saja dulu, ya. Nanti melebar, ya. Ini dibatasi dulu. Daerah-daerah pertama Kuntu Kampar. Di Riau juga ada Rokan, di Riau juga Kuantan. Ada Taluk Kuantan, ada Kuantan Singingi, ya. Nah, dibatasi dulu. Indragiri, ada Indragiri Hilir, ada Indragiri Hulu, kemudian Tapung. Tapung ini daerah Kampar juga. Termasuk Pekanbaru, termasuk Siak, ya. Yang ada di sekitar Provinsi Riau saja dulu. Ini dibatasi, ya, dibatasi. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini untuk saat ini pertemuan pertama ini, sesi yang kedua kita membahas tentang Islam tamadun Melayu di daerah Riau, daerah-daerah Kuntu Kampar, daerah Rokan, daerah Kuantan, daerah Indragiri, daerah Tapung dan sekitarnya, termasuk Pekanbaru. Kita coba dulu bahas. Saudara, menurut sejarah Riau, sejarah Riau nih. Menurut sejarah Riau, Kuntu dan Kampar adalah daerah permata rantai atau daerah pertama-tama di Riau, daerah yang berhubungan dengan orang-orang Islam, pedagang-pedagang berasal dari daerah Gujarat. Ini daerah-daerah termasuk daerah yang paling pertama dikunjungi oleh orang-orang pedagang Islam. Dulu orang-orang animisnya ada di daerah ini. Nah, lalu masuklah pedagang-pedagang Gujarat, pedagang-pedagang dari Arab. Mereka berdagang di daerah-daerah ini. Daerah Kuntu dan Kampar. Kuntu Kampar. Dulu dari Kuntu Darussalam. Sekarang Kuntu Kampar. Kuntu itu daerah Kampar, itu maksudnya, ya. Nah, daerah orang pertama-tama di Riau ini, di Riau daratan ini maksudnya
yang berhubungan dengan orang-orang pedagang-pedagang muslim. Hal ini dimungkinkan karena sejak zaman bahari itu zaman laut lah, orang berang laut, karena di sana ada sungai ya, masuk sungai, ada masuk sungai Siak, ada masuk sungai Kampar gitu ya. Nah, lewat sungai itulah mereka berdagang pakai perahu lah, nah, zaman-zaman dulu ya. Nah, kemudian memungkinkan sejak zaman bahari daerah ini telah berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari daerah-daerah Cina, dari daerah-daerah India, dari daerah-daerah Arab, dari daerah Persia. Tapi yang paling banyak berasal dari daerah Arab. Nah, makanya orang Melayu banyak masuk Islam karena membaur dengan orang-orang keturunan Arab. Nah, kalau orang-orang dari keturunan Cina, dia beragama Buddha, Hindu, Buddha. Tapi yang paling banyak Buddha lah orang Cina ya. Dan sedangkan orang Hindia beragama Hindu. Tapi orang Arab, Persia itu kebanyakan mereka beragama Islam. Makanya orang-orang di Riau yang asli Riau itu jarang beragama Buddha, jarang beragama Hindu. Orang-orang asli Riau beragama Islam. Orang-orang keturunan Riau, lahir di Riau, besar di Riau, mereka beragama Islam. Nah, mereka beragama Islam. Kalaupun ada yang lahir di Riau, dia beragama Buddha, dia beragama Hindu, mereka adalah keturunan orang-orang Cina, orang-orang Hindia. Orang Cina dan orang Hindia. Tapi itu pun tak banyak ya, tak banyak lah. Kebanyakan pribumi. Orang Riau ini pribumi, orang Melayu itu pribumi. Jadi kalau disebut pribumi berarti dia orang asli. Di Indonesia ini apabila disebut pribumi berarti dia orang asli, mak ayah orang Melayu, bapak nenek moyang orang Melayu. Nah, sampai dia keturunan orang Melayu, nah kan? Melayu semua, asli orang Melayu. Itu juga orang Minang, Pagaruyung Melayu. Pagaruyung itu tadi udah dicakap ya. Nah, siapa yang mencakap orang Minang tapi dia tidak orang Islam, maka orang Minang akan marah. Siapa cakap orang Aceh, dia bukan orang Islam, orang Aceh akan marah. Begitu juga orang Banjar, begitu orang Bugis, orang-orang Betawi. Nah, itu asli pribumi. Pribumi asli. Nah, pribumi asli. Saudara sekalian, hubungan tersebut yang tadi orang-orang Arab, orang pedagang-pedagang didasarkan oleh kepentingan para pedagang awalnya. Karena daerah-daerah Sungai Kampar, baik Kampar kiri maupun Kampar kanan, merupakan daerah penghasil lada terpenting. Nah, itu dia. Penghasil lada rupanya ya. Nah, itu daerah lada terpenting dan di dunia yang paling bagus. Penghasil lada terpenting di dunia yang paling bagus itu periode antara tahun 500 sampai 1400-an lah ya. Sampai 1400-an. Sampai 1400-an Masehi, di tahun 500 sampai 1400 Masehi. Nah, jadi sebelum Islam pada abad ke-6, 600 sekian. Di orang sebelum Islam dulu udah banyak masuk ke daerah-daerah ini. Nah, tuh. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau daerah Kuntu Kampar yang mula-mula dimasuki agama Islam. Nah, jadi begitu masuk ajaran Islam, begitu masuk Islam, mereka datang ke Islam. Dari daerah-daerah Kuntu Darussalam, daerah-daerah Kampar, dan sekarang Kampar masih disebut Serambi Mekah. Sama dengan daerah Aceh. Nah, sama dengan daerah Aceh. Karena kentalnya Melayu ini, kentalnya Islam nih di daerah Kampar.
Kentalnya Melayu di daerah Aceh, sampai Aceh disebut Serambi Mekah, di Kampar juga disebut sebagai Serambi Mekah. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan daerah Kuntu Darussalam ini kalau disebut daerah-daerah Muslim atau daerah Serambi Mekah. Nah, berdasarkan perjalanan para penyiar Islam, nah ini mubalik lah kalau sekarang namanya ya, yang datang dari berbagai daerah itu, maka daerah Kuntu Kampar kemungkinan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Hijriah agama Islam ini sudah sampai ke Riau. Sebagaimana juga disampulkan dalam seminar masuknya Islam ke Nusantara di Aceh tahun 1980 yang lalu. Di seminar-seminar itu dibuktikan bahwa ternyata benar abad ke-7 sudah masuk Islam di Nusantara ini, termasuklah daerah Aceh, termasuklah daerah Siak, daerah termasuk Kampar, nah daerah-daerah Kuntu Kampar ya, nah, daerah Muara-Mara sekitarnya, nah, sehingga wajar kalau saat ini Kampar disebut sebagai Serambi Mekah. Nah, saudara sekalian, meskipun Islam telah masuk pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi di Riau, namun penganut agama ini masih sangat terbatas. Ya, tidak semuanya pada abad itu masuk Islam semua, tidak. Tapi berada di lingkungan para pedagang saja dan penduduk-penduduk kota yang ada di pesisir sekitar pantai. Nah, jadi Islam di sekitar pantai, penduduk yang pedalaman masih belum, masih animisme. Di daerah sekitar pantai, pesisir sungai, nah, tempat-tempat pedagang yang di sana orang-orang ramai di pasar-pasar, dari pasar Siak, pasar Kampar, pantai-pantai sekitarnya termasuk Bangkinang sekarang ini, mereka awalnya masuk Islam karena di sekitar itulah para pedagang Muslim pada berdatangan. Kemudian dari Kuntu ini daerah Kuntu Darussalam. Nah, daerah Kuntu. Islam diperkirakan menyebar ke Rokan. Di Kuntu diperkirakan menyebar ke Rokan pada tahun 738 Hijriah atau tahun 1349 Masehi diperkirakan itu. Saat mereka datang ke daerah ini, Rokan sudah memiliki kehidupan masyarakat yang teratur. Sudah dipimpin oleh seorang raja yang berkedudukan sebagai primus inter pares bernama Raja Said. Tuh. Mak saya Syarifah, dia Said, raja. Laki-laki disebut Said, kalau perempuan disebut Syarifah. Nah, Said ini masuk Islam. Nah, jadi bergelar Said, bergelar Syarifah, dia otomatis ya, dia beragama Islam. Kalau ada nama Said tapi tak beragama Islam, itu diragukan Saidnya itu ya. Diragukan Saidnya. Nah, saudara, masuknya pedagang-pedagang Muslim dari Kuntu berhasil membawa pengikut-pengikut Raja Said memeluk agama Islam, yang bahkan Raja Said sendiri akhirnya jadi ulama. Jadi ulama, dia diraja, dia jadi ulama, dia juga pemimpin negara. Said itu sendiri menjadi raja, menjadi mubalik lah, kalau sekarang namanya mubalik ya. Nah, jadi orang-orang yang beragama Islam itu sudah menjadi pengikut-pengikut daripada raja ini, Raja Said. Didampingi dari hulu balang, mereka menjadi agama Islam, mereka menyebarkan Islam dari raja kepada rakyatnya.
Nah, kemudian di samping itu terdapat pula pendapat-pendapat lain. Ada yang mengatakan Islam di Rokan berhasil disebarluaskan berasal dari 5 koto. Nah, 5 koto ini mana gak ya? 5 koto ini ada Bangkinang, ada Kuo, ada Salo, ada Rumbio. Oh, satu lagi mana ya? Aitiris. Ini 5 koto, 5 koto Kampar namanya. Nah, 5 koto Kampar. Saya ulangi, 5 koto Kampar ini pertama Bangkinang, Kuo, Salo, Rumbio, dan Aiti. Aiti, orang Melayu Aiti. Aiti inilah yang pertama. Bagus, sekarang udah bagus. Sekarang udah ramai. Menjadi bandar lah, bandar raya yang terletak di tepi sungai Kampar kanan. Nanti kalau awak tu jalan, ada Pekanbaru Bangkinang, di sana tepi sungai itu ada kota Bangkinang, ada kota Kuok, ada Salo, ada Rumbio, masuk lagi agak ke dalam namanya Aiti. Yang terletak di tepi sungai Kampar kiri. Ada Kampar kanan, ada Kampar kiri. Saudara sekalian, ada pula yang berpendapat bahwa Islam yang masuk ke daerah Rokan datang dari Aceh. Aceh lebih dulu masuk Islam daripada Riau. Itu pendapat ya. Kerajaan Samudra Pasai dulu namanya. Di daerah Aceh, kerajaan Samudra Aceh pada abad ke-14. Ini pendapat ya, pada abad ke-14. Sementara tadi pada abad ke-13. Tahun 1349 Masehi. Ini abad ke-14. Daerah-daerahnya Kuntu Darussalam. Kuntu Darussalam. Asal muasalnya Kuntu Darussalam ini diserang oleh kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit itu dari Pulau Jawa. Kerajaan orang Hindu itu Majapahit. Tapi memang Majapahit ini negara besar lah, karena daerah Sumatera ini belum tunduk kepada kerajaan Majapahit. Dulu kerajaan Sriwijaya itu besar. Sampai seluruh Indonesia ini. Kemudian hancur, tak ada lagi raja-raja, dah bubar. Jadilah orang Melayu dari raja-raja kecil. Kemudian dijadikanlah satu negara kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit juga kerajaan yang besar sampai ke daerah Filipina, daerah Malaysia, termasuklah daerah Thailand dan sekitarnya. Dulu ya. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia hanya menuntut jajahan Belanda. Jadilah negara Nusantara ini negara Republik Indonesia. Saudara sekalian, dari Kuntu Kampar dan Kuntu Darussalam. Kuntu Kampar, Kuntu Darussalam ya. Islam menyebar ke Kuantan. Kuantan. Ada Kuantan Tengah, ada Kuantan Sisingi, ya. Ada Taluk Kuantan dan Indragiri. Ada Indragiri Hulu, ada Indragiri Hilir. Di sana ada sungai. Sungai Indragiri namanya. Nanti kalau awak tuh jalan-jalan ke daerah Indragiri, nanti ada Sungai Indragiri, daerah Rengat sekarang namanya. Kemudian Indragiri Hilir. Nanti daerah Tembilahan, di sana ada sungai besar ya. Di antara ulama yang berjasa menyebarkan Islam ke daerah ini adalah Syekh Burhanuddin Al-Kamil. Ini dalam catatan sejarah, wafatnya tahun 610 Hijriah atau tahun 1214 Hijrah, maaf, tahun 610 Hijriah, 610 Masehi. Dia 610 Masehi. Terbalik. Astagfirullahaladzim. Tahun 610 Hijriah
atau tahun 1214 Masehi. Maaf. Lidah nih kadang selalu salah-salah ya. Maklum aja lah, ada tua ya. Faktor U kata orang tua. Tapi taklah. Insya Allah Allah melindungi itu ya. Yang penting kita belajar ini sungguh-sungguh, tahu sejarahnya. Islam diintetik dengan Melayu, Melayu berarti Islam, Islam adalah Melayu, Melayu ada Islam. Nah, dia orang Melayu itu pasti Islam. Jangan bercakap dia orang Melayu kalau dia bukan orang Islam. Nah, termasuk Kampar ada orang Melayu, Melayu Kampar namanya, Melayu Riau. Kampar adalah Serambi Mekah. Kampar adalah Serambi Mekah. Ulang lagi, Kampar adalah Serambi Mekah, sama dengan Aceh. Baik, Islamisasi yang dilakukan Syekh ini sampai ke Kuantan, terus ke hilirnya, yaitu muara Sungai Indragiri, seperti daerah Sapat, daerah Pringgi Raja. Nah, kemudian sumber lainnya menyebutkan masuknya Islam ke Indragiri melalui pantai barat Sumatera, dibawa oleh seorang ulama bernama Syed Ali Al-Idrus. Nah, Syed Ali Al-Idrus pada tahun itu tadi, pada tahun 1214 Masehi atau tahun 610 Hijriah. Agak beza dikitnya. Kemudian jalur-jalur yang dilaluinya adalah dari Hadratul Maut singgah ke Samudra Pasai dan sampai ke pantai barat Sumatera, tepatnya kota Air Bangis. Di daerah ini ia tinggal beberapa lama dalam tugas mengemban agama Islam. Kemudian menuju timur sampai ke kerajaan Siak, terus ke daerah Pelelawan. Siak, Pelelawan di sana ada sungai, Sungai Pelelawan. Siak ada sungai Siak. Di orang-orang pedagang Muslim ini dari laut, membawa kapal-kapal, membawa barang-barang, kemudian dia menyebarkan agama Islam dengan baik, dengan cara menikah dengan pribumi. Kemudian setelah dinikahi nampak kehidupannya sejahtera, yang lain pada masuk Islam lah. Jadi bohong, tidak benar kalau Islam ini disebarkan dengan penjajah. Bohong, tidak benar kalau Islam ini disebarkan dengan peperangan. Tak ada sama sekali. Itu hanya orang-orang penjajah memutarbalikkan fakta. Ya, yang sebenarnya adalah orang Melayu, adalah orang-orang yang belum beragama, animisme. Dan saat itu datanglah para pedagang-pedagang Muslim dari Arab. Mereka menyebarkan agama Islam ini dengan niat baik, dan alhamdulillah sampai saat ini kebanyakan orang-orang pribumi mereka beragama Islam. Saudara, masyarakat Melayu di masa lampau, masa dahululah sebelum mereka sampai saat ini adalah masyarakat yang bersifat akomodatif, bersahabat, welcome terhadap kaum perantau yang datang membawa budaya dan agama-agama baru, yaitu agama Islam, baik dari dalam maupun luar negeri. Misalnya pendatang dari Hindia, dia membawa ajaran Hindu, tapi tak banyaklah yang mau se-Hindu ya. Dari Cina membawa agama Konghucu, tak banyak juga. Dari Eropa membawa agama Katolik. Dari Eropa ini penjajah, orang Belanda, orang Inggris, orang Portugis, dia menjajah. Dijajahnya negeri kita ini, kemudian disebarkan. Kalau dia sudah menguasai suatu kampung, dikuasai suatu kampung, maka di kampung itu dia suruh ambil 3 pilihan.
masuk Kristen atau Katolik, dibunuh atau tinggalkan kampung itu. Nah, itulah makanya mereka memaksa 3 pilihan. Orang-orang Islam tak seperti itu, dengan sukarela. Kalau dia tidak harus masuk Islam, tetap dia agama animis. Tapi karena melihat umat Islam ini bersatu, nah, agama rahmatan lil alamin, maka mereka dengan senang hati, dengan sukarela, mereka masuk Islam, mereka belajar masuk Islam, mereka buka pondok pesantren, mereka belajar di masjid-masjid, ya belajar di musola. Kalau dari Riau ini disebut surau lah. Surau, nah, musola ini baru-baru inilah surau. Nah, daerah Minang juga disebut surau. Nah, ada lagi kalau di Jawa namanya langgar. Ada lagi pendopo dan macam ya. Di mereka belum ada pondok pesantren, belajar di surau atau di masjid-masjid. Nah, anak-anaknya disuruh belajar di masjid. Sampailah sekarang ini banyak masjid dan musola digunakan untuk belajar agama Islam. Saudara, menurut buku Sejarah Riau, nah, ini ada buku Sejarah Riau ya. Islam masuk ke tanah Melayu Riau beriringan dengan adanya hubungan niaga Timur Tengah dengan kawasan Riau, terutama Kampar. Nah, lagi-lagi dari masuk Sungai Kampar sampai ke Kampar masuklah Islam. Nah, di orang Kampar wajar lah kalau disebut Serambi Mekah. Nah, dan harus bangga jadi orang Kampar, harus bangga jadi orang Riau, harus bangga jadi orang Bengkalis, harus bangga jadi orang Siak, harus bangga jadi orang Indragiri. Nah, baik Indragiri dulu maupun Indragilir, harus bangga menjadi orang Rokan Hulu maupun Rokan Hilir, harus bangga jadi orang Pelalawan, harus bangga jadi orang orang Kuntu dan sebagainya. Nah, harus bangga jadi orang Kuantan. Kenapa mesti bangga? Karena orang Melayu di Riau ini adalah orang Melayu yang bersatu, orang Melayu yang maju, orang Melayu yang pola pikirnya bagus. Tak benar, bohong kalau orang Melayu itu seorang pengkhianat. Orang Melayu membangun negeri dengan sungguh hati. Pengkhianat adalah mereka penjajah yang menjilat dengan penjajah. Nah, orang Melayu adalah orang yang berkepribadian tinggi. Saya orang Melayu, punya kepribadian tinggi. Kalau dia bekerja dengan tulus hati. Nah, kalaupun ada 1, 2, 3 yang jahat, itu oknum lah, ya, oknum. Tidak boleh dijadikan secara garis besar. Baik, namun pada awal abad keislaman yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ya, belum meluas bergerak di kawasan ini, belum. Nah, cuman lambat laun daerah ini masuk. Nah, dan hampir penduduknya hampir mencapai 80% beragama Islam, ya kan? Nah, saudara, menurut Hasbullah, dia punya buku Sejarah Tamadun Melayu pada tahun 2012 yang lalu diterbitkan, kemudian pada halaman 50 ya. Nah, pada halaman 50 dia mengatakan kehadiran Islam di dunia Melayu merupakan pertanda dimulainya babak baru, karena agama ini disampaikan dengan cara yang baik, menjadi sumber bagi adat Melayu, juga menjadikan agama Islam ini sebagai pelurus berbagai segi kebudayaan Melayu yang dianggap bermasalah. Tapi setelah masuk Islam, semuanya ditata dengan busana-busana Muslim, dengan gerak-gerak Muslim, termasuk rumah adat yang baik, di adat sesuai dengan orang Melayu, tapi bernafaskan Islam. Dari sinilah terlihat dengan jelas dominasi umat Islam dan kebudayaan Melayu menggantikan berbagai simbol-simbol keagamaan yang dipandang menyalahi ajaran Islam. Nah, ini Haji Taufik Ikram Jamil dan kawan-kawan
dia membuat tulisan berjudul Pendidikan Budaya Melayu Riau. Diterbitkan di Riau. Nanti silahkan dicoba lihat. Diterbitkan di Riau pada Lembaga Adat Melayu Riau. Diterbitkan pada tahun 2018 lah, halaman 299. Saudara bisa lihat di sana. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi. Islamisasi orang Melayu. Sederhana ya bahasanya, tapi ini mendalam. Islamisasi orang Melayu. Yang diislamisasi orang Melayu bukan orang Indonesia. Melayu Riau. Riau dulu ya. Nanti akan sampai di sana ada Melayu Aceh, ada Melayu Delhi ya, ada Melayu Jambi, ada Melayu Kepulauan. Insyaallah ya. Sekarang kita coba bahas islamisasi orang Melayu Riau. Saudara sekalian, masuknya Islam Melayu jalur barat. Ada jalur barat, ada jalur timur. Ada jalur barat, belum ada pakai pesawat ya, cuman lewat laut lah. Diperkirakan berasal dari Sumatera Barat, di mana Syekh Burhanuddin sebagai pembawa Islam ke Kuntu pada awal abad ke-7 lah, lebih kurang itu ya. Kemudian membawa Islam ke Kuntu Darussalam, kemudian menyebar ke daerah-daerah Ulakan, daerah Pariaman, kemudian daerah Sumatera Barat lainnya di sekitar perbatasan antara Kampar dengan Sumatera Barat yang dulu namanya Kerajaan Pagaruyung. Dulu namanya Kerajaan Pagaruyung. Artinya perjalanan Syekh Burhanuddin ke Kuntu Darussalam tiada lain dikarenakan adanya perluasan wilayah ataupun pengembangan agama Islam ke berbagai daerah. Apabila diperhatikan letak ya, daerah Kuntu dan yang berada di pinggir anak sungai Kampar itu ya, maka sangat jelas perjalanan pada masa itu dilakukan melalui sungai. Itu Sungai Kampar yang berfungsi sebagai sarana transportasi. Dulu belum ada jalan raya, ya, belum ada jalan tol, ya, belum ada jalan besar, tidak pula pakai mobil, tidak pula pakai motor. Yang ada perjalanan dengan perahu lah, ya, dengan perahu bermotor. Ya. Hal ini dikarenakan transportasi darat zaman dulu sangat sulit dan tidak memungkinkan untuk diadakan. Maka melalui jalan laut, melalui jalan sungai menyebar ke daerah-daerah Sumatera Barat dan Riau. Ini daerah Riau, Sumatera Barat ini satu wilayah yang tidak bisa dipisahkan. Makanya orang Kampar bahasanya mirip-mirip bahasa Sumatera Barat, bahasa orang Minang. Mirip tapi tidak sama. Ada kemiripan. Melayu yang ada di Riau dengan Melayu yang ada di Kepulauan itu sangat kental Melayunya. Karena Riau Kepulauan yang sekarang jadi Provinsi Kepulauan Riau itu adalah Melayu yang tulen. Tinggal di pesisir-pesisir dan masuk daerah Riau. Jadilah orang Riau ini orang Melayu. Tapi sekarang sudah dibagi dua provinsi, Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau. Tapi tetap saudara kita dan Islam tetap berada di satu payung Al-Quran dan Sunnah. Itu dia. Jadi itu dia yang harus kita lihat. Nah, saudara sekalian, dalam perjalanan Syekh Burhanuddin
Tetapi dari Ulakan, dari Pariaman ke Kuntu, nah, diperkirakan menggunakan jalur sungai tadi ya, dari cakap tadi. Kemudian di daerah Pangkalan. Nah, Pangkalan itu nak masuk ke Kampar lah. Nah, ini ada sungai namanya Sungai Sibayang. Nah, ada Sungai Sibayang, yakni anak Sungai Kampar paling ujung. Nah, sekarang dipekap lah gitu ya, dijadikan apa namanya air terjun. Nah, dibuatnya di situ generator, jadilah apa namanya listrik tenaga air, PLTA, perusahaan listrik tenaga air. Nah, jadi kalau jalan dari Kampar langsung ke daerah ini, daerah mana namanya, arah ke Sumbar itu agak sulit karena ditutup itu ya. Nah, di daerah Pangkalan ini ada Sungai Sibayang namanya, yaitu Sungai Kampar, mencapai alirannya itu sampai ke ujung Kampar. Tapi sekarang udah menjadi PLTA, perusahaan listrik tenaga air. Namanya daerah Pangkalan. Pangkalan sekarang masih termasuk daerah Sumatera Barat, ya, Sumatera Barat, perbatasan antara Sumatera Barat dengan Riau. Nah, artinya apa? Islamisasi di Riau kemungkinan juga ya terjadi dan bermula dari Sumatera Barat, ya, melalui Sungai Sebayang di Kuntu Kampar, karena Sungai Sebayang merupakan anak cabang Sungai Kampar yang hulunya, bukan dulunya, yang hulunya sampai ke Payakumbuh. Jadi hulu, ada hilir ya, ada hulu, ada hilir. Hulu Sungai Kampar itu sampai ke daerah Payakumbuh. Nah, Payakumbuh ini daerah Sumatera Barat. Tapi sekarang tadi lah dibuat PLTA, sehingga perahu agak sulit masuk karena di sana ada air terjun untuk memutar generator supaya menghasilkan listrik tenaga air. Nah, saudara sekalian, mungkin inilah dulu ya pada sesi yang kedua. Nah, pada bagian pertama, sesi yang kedua yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Tabriul Absor la'alkum tatakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.